Saudara-saudari para adorator yang terkasih, setiap dari kita pasti pernah mengalami kekhawatiran ataupun kecemasan. Bagaimana kita mengatasi setiap kekhawatiran ataupun kecemasan yang sering mendera hidup kita? Santo Paulus kepada jemaat di Filipi memberikan nasihat yang sungguh amat indah. Nasihat itu juga dialamatkan kepada kita. Mari sejenak kita mendengarkan bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 6 sampai dengan 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Para saudara, Santo Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tidak cemas dan khawatir terhadap segala sesuatu. Lebih tepatnya, mereka diminta untuk berhenti cemas dan khawatir tentang segala sesuatu. Nasihat ini memperlihatkan bahwa jemaat Filipi cemas dan khawatir terhadap segala sesuatu, terutama soal masa depan, sehingga mengganggu pikiran mereka. Namun, apapun persisnya situasi yang menyebabkan mereka cemas dan khawatir, mereka kini dinasihati untuk berhenti cemas dan khawatir tentang segala sesuatu. Sebab kecemasan dan kekhawatiran berlawanan dengan sukacita. Daripada cemas dan khawatir tentang segala sesuatu, jemaat dinasihati oleh Paulus untuk mengungkapkan segala keinginan mereka kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nasihat ini dapat dilihat sebagai cara untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran. Dengan menyampaikan segala keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, mereka menyerahkan diri dan seluruh persoalan hidup mereka kepada kehendak Allah dalam segala sesuatu. Paulus meminta mereka untuk meletakkan seluruh persoalan hidup mereka di hadapan Allah. Dengan mengungkapkan segala keinginan mereka kepada Allah dalam doa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran mereka yang bersatu dengan Kristus Yesus. Ungkapan damai sejahtera dari Allah ini merupakan sebuah kedamaian batin atau jiwa. Kedamaian batin dan jiwa melampaui situasi, tidak adanya konflik atau penderitaan. Janji kedamaian batin atau jiwa yang melampaui segala akal budi akan diberikan terlepas dari
apakah doa permohonan mereka dikabulkan atau tidak. Nasihat untuk berhenti khawatir dan cemas, tetapi sebaliknya mengungkapkan segala keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, disusul dengan serangkaian nasihat baru. Jemaat diminta untuk berfokus pada hal-hal yang baik dan berguna bagi semua orang. Mereka seharusnya memikirkan semua hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, daftar kebajikan-kebajikan tersebut ditampilkan secara jelas dan terperinci dalam ajaran, petunjuk, dan teladan hidup Paulus sendiri. Apa yang diajarkannya dengan kata-kata itu juga dilakukan dalam hidupnya. Ia tidak hanya meminta jemaat untuk melakukan serangkaian nasihatnya, tetapi juga menyediakan bagi mereka model untuk mereka ikuti. Kristus adalah model utama kita untuk diikuti. Namun, jika kita membutuhkan bantuan dalam mengikuti Kristus, kita dapat melihat Paulus yang telah meneladani Kristus, sehingga orang lain dipanggilnya untuk mengikuti teladannya. Itulah sebabnya kebajikan-kebajikan yang telah dipelajari, yang telah diterima, yang telah didengar, dan yang telah dilihat dalam diri Paulus harus dilakukan dalam hidup sehari-hari, bukan hanya dipikirkan ataupun didiskusikan. Jika mereka menghayatinya dalam praktek hidup setiap hari dengan mengikuti teladan Paulus, Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir dan cemas tentang segala sesuatu. Nasihat Paulus untuk berhenti bersikap cemas dan khawatir segaris dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menasihati para muridnya untuk tidak khawatir dan cemas akan makanan, minuman, pakaian, dan masa depan. Cemas dan khawatir dipandangnya sebagai tanda tidak percaya, tanda kurangnya keyakinan pada perhatian dan cinta Allah bagi anak-anaknya. Bagi Yesus, Allah Bapa di surga mampu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bapa surgawi mengetahui apa yang kita perlukan, sehingga kita tidak perlu khawatir dan cemas. Karena itu, kita diminta oleh Yesus untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kehendak-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Dalam menghayati nasihat untuk berhenti cemas dan khawatir terhadap segala sesuatu, kita memiliki model, yakni Kristus sendiri. Kristus adalah model utama untuk kita ikuti. Namun, jika kita membutuhkan bantuan dalam mengikuti Kristus, kita dapat melihat Paulus yang telah meneladani Kristus. Karena Paulus telah mengikuti Kristus sebagai model utama, maka kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Kita juga dipanggilnya untuk menyediakan diri kita sebagai model untuk diikuti oleh orang lain. Karena telah meniru dan meneladani Kristus dan Paulus, maka kita harus siap dan berani mengatakan kepada orang lain, "Ikutilah aku, dan kamu akan mengetahui apa artinya hidup dalam dan untuk Kristus, dengan berhenti bersikap khawatir dan cemas tentang segala sesuatu."